Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidul ayyam wasyuhur wa dha'afa fihi alhasanat wal ujur. Nahmaduhu subhanahu wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ba'atha Allahu bil hadi wan nusyur. Wa sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Amma ba'du. Hadirin sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita senantiasa bermohon kepada Allah agar seluruh rangkaian ibadah kita di Ramadan mampu menghadirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitulah doa yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, di tangga yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Di tangga yang kedua mengucapkan amin, dan di tangga yang ketiga mengucapkan amin. Dan di salah satu amin yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada doa dari malaikat Jibril. Salah satu doanya adalah man adraka Ramadan walam yughfarlah fa'ab'adahullah. Sungguh sangat rugi dan sangat menyesal bagi mereka yang telah Allah hadirkan kepada mereka Ramadan, tapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita berharap ibadah yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti Allah hadirkan ampunan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ketika di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan sebuah kalimat, sayatikum ahlul jannah, akan datang kepada kalian ahli surga. Para sahabat yang hadir pada saat itu mengira bahwa yang akan datang adalah sahabat yang terkenal, yang mungkin nama-namanya pada saat itu dikenal dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang hadir dan masuk ke masjid saat itu ternyata hanya seorang laki-laki Ansar, masih wajahnya masih basah oleh air wudhu, sambil tangan kirinya menenteng sandal. Seluruh sahabat pada saat itu berpikir bahwa mungkin bukan dia yang menjadi ahli surga. Tapi kemudian esok harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kembali, sayatikum ahlul jannah, akan datang kepada kalian ahli surga. Dan ternyata lagi-lagi yang datang hari itu adalah laki-laki yang sama dengan yang kemarin, wajahnya masih basah dengan air wudhu sambil menenteng sandal di tangan kirinya. Lalu di hari yang ketiga ternyata Rasulullah SAW mengucapkan kembali di hadapan para sahabat, sayatikum ahlul jannah, akan datang kepada kalian ahli surga. Lalu kemudian ternyata yang hadir pada saat itu masuk ke dalam masjid adalah laki-laki yang sama persis di 2 hari yang lalu disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Maka kemudian ini menjadi keheranan para sahabat. Mengapa laki-laki Ansar yang mungkin bagi para sahabat yang lain dia adalah sahabat biasa saja, tapi Rasulullah menyebutkannya sebagai ahli surga, calon penghuni surga. Abdullah bin Umar penasaran dengan ini, kemudian datang ke rumahnya, menginap di rumahnya sampai ingin menemukan, karena rasa penasarannya. Kalau orang sekarang bahasanya kepo kali. Jadi karena ingin penasarannya,
kenapa disebut sebagai ahli surga? Maka tidak menemukan ibadah apapun yang istimewa dari dianya. Akhirnya kemudian Abdullah bin Umar langsung bertanya kepada sahabat Ansar ini, wahai sahabatku, Rasulullah menyebutkan engkau sebagai ahli surga, bahkan bukan hanya 1 kali, tetapi 3 kali disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Apa rahasiamu sehingga Rasulullah menyebutkan ini? Maka kata beliau, aku tidak punya amal, kau sudah melihat ibadahku biasa saja, tidak ada ibadah yang istimewa dariku. Lalu apa yang menyebabkan engkau disebut sebagai ahli surga? Maka beliau kemudian, ada 1 amalan yang aku lakukan setiap menjelang tidur. Amalannya sederhana, beliau hanya melepaskan semua dendam ataupun memaafkan setiap orang yang saat itu berinteraksi dengan dirinya, dan beliau berbaik sangka kepada setiap orang yang bertemu dengan dirinya. Jadi setiap menjelang malam, menjelang tidur, semua orang yang berinteraksi dengan dirinya beliau maafkan dan beliau berbaik sangka. Ternyata amalan itulah yang kemudian menjadikan dia menjadi ahli surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini sering disampaikan oleh para penceramah. Kenapa? Karena memang kisah ini adalah satu di antara kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW yang memang mereka memiliki amalan unggulan di setiap amal-amal atau kebaikan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Selain sahabat Ansor ini, di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW ada Bilal bin Rabah yang terkenal dengan sahabat Rasulullah SAW yang senantiasa menjaga wudhunya sampai akhir hayatnya. Di antara sahabat Rasulullah SAW ada Abu Talhah yang senantiasa berinfak dengan harta yang paling dicintainya. Ketika mendengar ayat suci Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talhah ketika mendengar ayat ini, maka beliau selalu mencari harta yang paling dicintainya untuk diinfakkan fi sabilillah. Di antara sahabat Rasulullah SAW ada Abdurrahman bin Auf yang tidak akan segan-segan menolong setiap orang yang datang kepadanya untuk mengadukan kesulitan. Ketika ada seseorang yang datang kepada Abdurrahman bin Auf untuk mengadukan kesulitan hidupnya, maka Abdurrahman bin Auf adalah orang yang pertama yang harus menolongnya. Maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW begitulah mereka kemudian bersikap terhadap amal-amal kebaikan yang dihadirkan oleh Allah kepada mereka. Itulah yang kemudian disebut dengan amal unggulan. Mereka mungkin beribadah sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini mungkin punya ibadah yang sama dengan yang lain, tetapi mereka kemudian memiliki amalan unggulan yang nanti pada saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dikenali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan unggulan mereka. Lalu bagaimana mampu menciptakan amalan unggulan itu? Rasulullah SAW sudah menyebutkannya di dalam hadisnya. Qala Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa sesungguhnya ahabbul a'mali indallah, sesungguhnya amal yang terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha wa in qalla, adalah amal-amal yang kontinu, yang terus-menerus dilakukan walaupun amalan itu sedikit. Inilah ternyata karakteristik dari amalan unggulan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Amalannya sederhana, amalannya sedikit, tetapi itu dilakukan terus-menerus sampai kemudian hattal mamat, sampai kemudian mereka menjemput kematian. Bilal bin Rabah tidak pernah lepas wudunya sampai kemudian kematian datang menjemputnya. Maka Bilal disebut dengan orang suci karena dia tidak pernah lepas dari wudu. Abdurrahman bin Auf tidak lepas dari infaknya, tidak lepas dari membantu orang lain untuk menyelesaikan kesulitannya sampai maut menjemputnya. Amalannya sederhana,
tetapi kemudian menghadirkan sesuatu yang luar biasa, mampu menghadirkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi amalan unggulan bagi mereka. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang Allah hadirkan kepada kita itu adalah latihan dari Allah untuk menciptakan amalan unggulan bagi kita. Bukan hanya 1 hari, bukan 2 hari, tetapi selama sebulan penuh Allah latih diri kita untuk menciptakan amalan unggulan. Kalau kita terbiasa di Ramadan untuk membaca Al-Quran setiap hari, maka lakukan itu sampai maut menjemput kita. Kalau kita terbiasa untuk berinfak kepada orang lain setiap hari di Ramadan, maka lakukan itu tidak hanya di Ramadan, tetapi sampai maut menjemput kita. Kalau kita terbiasa untuk hadir di masjid, kemudian menghadiri saf-saf pertama di masjid, paling awal di masjid, maka hadirkan itu bukan hanya di Ramadan, tapi sampai maut menjemput kita. Bisa jadi karena keistiqomahan kita dan kesungguhan kita di dalam amal tersebut, ternyata ini menjadi amalan unggulan buat kita, dan kemudian Allah hadirkan keridhoannya, kita termasuk ahli surga, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan sahabat Ansor sebagai ahli surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau kemudian seorang ulama, Ibnu Rajab, beliau mengatakan kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang rabbani, yang memang dekat dengan Allah setiap saat. Jangan kemudian jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah hanya di bulan Ramadan. Maka ketika kita kemudian mampu menghadirkan kedekatan kepada Allah, mampu meneruskan amal-amal yang istiqomah terus-menerus sampai kemudian selesai Ramadan, bahkan kemudian sampai ajal menjemput kita, itulah amal yang istiqomah, itulah amal yang sungguh-sungguh, yang kemudian Allah akan menyebutnya sebagai amal unggulan dari seorang hamba. Yakinlah, ketika kita bersungguh-sungguh di dalam sebuah amal, ketika kita beristiqomah di dalam sebuah amal, Allah akan hadirkan keajaiban-keajaiban luar biasa untuk kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, yang telah kemudian mengucapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, kemudian dia istiqomah di dalam keimanannya, dia istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam amal-amal salehnya, maka yakinlah bahwa Allah akan menurunkan malaikat kepadanya. Untuk apa malaikat? Untuk memberikan kabar gembira kepada dia. Apa kabar gembiranya? Allah takhafu wala tahzanu. Janganlah bersedih dan jangan takut dalam kehidupanmu. Wa absyiru karena bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan akan memberikan kabar gembira yang lainnya, yaitu surga yang telah Allah janjikan kepada mereka. Jadi jangan khawatir ketika kita mengerjakan amalan-amalan, walaupun amalan itu sedikit, tapi kemudian kita lakukan secara istiqomah, kita lakukan bersungguh-sungguh dan istiqomah, tanpa kemudian kita mengenal waktu, kemudian ada rintangan apapun, insya Allah Allah akan hadirkan surga untuk kita semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir Ramadan seperti ini adalah ujian bagi kita, bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan baik, dan bagaimana kemudian kita bisa istiqomah di dalam amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan selama Ramadan 1 bulan penuh ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang rabbaniyin, bukan hanya sekedar ramadhaniyin. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله.